Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi Gunung Kidul, kita bertemu kembali dalam podcast Bisaroh, Bimbingan dan Sapa Rohani, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul. Bersama saya, Andi Eko Prasetyo. Kali ini kita akan membahas tentang Ramadan dan kebahagiaan. Telah hadir bersama kita penyuluh agama Islam dari KUA Kapanewon Palian, Bapak Ahmad Munir SHI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ramadan ini mudah-mudahan berkah untuk kita semuanya. Amin. Alhamdulillah. Ini menarik diskusi kita kali ini. Ramadan dan kebahagiaan. Bisa dijelaskan lebih lanjut Bapak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat religi Gunung Kidul yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat dipertemukan silaturahmi melalui program ini. Mudah-mudahan menjadikan kemanfaatan untuk kita semuanya. Amin. Ya, jadi kebahagiaan itu menjadi impian semua orang. Ya, tidak hanya di dunia tetapi kebahagiaan hakiki di akhirat. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu sesungguhnya sudah memberikan dan mengirimkan pesan-pesan kebahagiaan itu melalui syariat-syariatnya. Ada puasa, ada zakat, ada sholat, semuanya dititipkan menjadi poin-poin kebahagiaan. Tetapi seringkali kita itu luput dari pemahaman itu bahwa syariat itu seperti pembebanan. Padahal syariat itu sesungguhnya cara Allah untuk membahagiakan makhluknya. Ini yang harus kita pahami, sehingga kalau kita memahami ini, kita bisa menjadikan ibadah itu menjadi cara kita untuk menemukan kebahagiaan. Sama ketika Nabi itu pernah ditanya oleh para sahabat, apa di antara yang disukai? Yang disukai di antara Nabi itu adalah ketika dia sholat. Menjadi kangen betul Nabi itu dengan sholat. Nah, berarti di situ Nabi menemukan dan memahami bahwa ibadah sholat itu menjadi titik kebahagiaan. Nah, puasa pun demikian. Kita harus meyakini bahwa puasa ini merupakan syariat yang ditetapkan oleh Allah untuk mengirimkan kebahagiaan bagi makhluknya umat manusia di dunia dan yang pasti kelak di akhirat. Nah, ini yang perlu kita pahami betul. Jadi jangan sampai kemudian sudah sekian Ramadan kita melaksanakan, kok puasa masih menjadi beban terus ya. Kenapa kemudian kita tidak memahami lebih dalam bahwa puasa itu menjadi starting point untuk kita menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya. Yang berikutnya, bahwa manusia itu selalu mengalami dua hal. Ya. As-sa'adah wa saqawah. Itu setiap manusia. Dua sisi itu. Tidak pasti manusia itu mengalami bahagia terus. Ada satu titik dia sedih, susah begitu ya. Pun demikian manusia sesusah apapun ada saat dia menemukan kebahagiaan. Misalnya kalau kita melihat secara zahir misalnya orang miskin gitu ya. Orang miskin itu apakah orang miskin itu selamanya susah? Enggak juga. Kadang mereka dengan bertemu anaknya bisa bahagia. Kadang hanya dengan memakan sesuap nasi bisa bahagia. Nah, artinya bahwa takdir kaya, miskin itu tidak menghalangi manusia untuk menemukan kebahagiaan. Hanya kemudian fasenya itu lebih lama mana ya. Kadang orang yang lebih lama susahnya ya banyak gitu ya. Kadang yang lebih lama bahagianya juga banyak. Tetapi semua itu adalah terkait juga dengan perspektif atau cara pandang kita. Nah, saya ingin mengaitkan ini dengan syariat puasa. Puasa itu salah satu syariat yang diwajibkan oleh Allah kepada umat Islam untuk dilaksanakan. Sehingga kita meyakini ketika suatu syariat itu diwajibkan, dia menjadi amal kebaikan. Ya, amal soleh. Jadi syariat yang ditetapkan Allah pasti menjadi bagian dari amal soleh. Nah, amal soleh itu ternyata menjadi cara Allah memberikan kebahagiaan, syarat kebahagiaan pada manusia melalui amal soleh. Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu pernah mengatakan, idza ghalabatil hasanat yakunu sa'idan wa idza ghalabatis sayyi'at yakunu syaqiyan. Manusia itu kalau yang dominan itu kebaikannya, maka dia akan mudah menemukan kebahagiaan.
Sebaliknya, kalau manusia itu yang dominan adalah keburukannya, maka dia akan sulit menemukan kebahagiaan, justru dia akan mudah menerima kesusahan atau kesedihan. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan, baik, buruk, itu punya korelasi dengan bahagia dan tidak. Jadi kalau orang berbuat baik, potensi bahagianya sangat besar. Tetapi kalau orang itu berbuat maksiat, berbuat salah, potensi kesedihan, kesusahannya juga besar. Ya sederhana saja lah Mas Andi. Jadi kalau saya punya salah ke jenengan gitu itu kan saya menjadi susah. Untuk bertemu saja susah. Duduk bersama saja mesti nggak nyaman gitu. Karena saya punya salah dengan jenengan. Jadi duduk saja nggak nyaman. Nah, pengennya ya terus pergi gitu aja gitu ya. Ya. Seseorang misalnya suami istri sedang bertengkar, punya salah gitu. Itu pasti nggak bahagia. Mau bertemu susah, apalagi mau jalan bareng, ya mesti nggak mungkin gitu ya. Mereka bisa jalan bareng bahagia karena saling memahami, memaafkan antara satu dengan yang lain sehingga kesalahan itu menjadi kebaikan. Nah, sama. Jadi kita juga dalam puasa demikian. Makanya yang masyhur dalam puasa itu pahala puasa itu adalah pengampunan. Ya. Jadi orang man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu. Diampuni dosanya. Kenapa Allah kok tidak surga langsung kok? Kenapa kok yang disebutkan di hadis Nabi itu ampunan? Karena ampunan itu bisa merubah yang tadinya buruk menjadi baik. Ya. Nah, kebaikan itulah yang kemudian akan menjadi kunci kebahagiaan. Sehingga Allah tidak langsung surga misalnya. Nabi ya, di hadis Nabi itu tidak langsung surga misalnya. Meskipun ada, tetapi di redaksi hadis itu ampunan. Kenapa harus lewat ampunan? Karena ampunan itu bagian dari cara, wasilah, perantara kita untuk memupuk kebaikan ya. Kemudian menemukan kebahagiaan. Nah itu, makanya di Al-Quran itu ada illa man taba wa amana wa amila sholihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Ketika manusia itu sudah kadung dalam keburukan, ini kan dia cemas, ini saya kemudian bisa sulit untuk bahagia. Iki piye carane? Gitu. Nah, Al-Quran sudah memberikan cara itu. Illa man taba wa amana wa amila sholihan. Orang itu kalau sudah jatuh dalam kesalahan, dosa, kemaksiatan, tidak usah bersedih terlalu lama. Ada cara kemudian kita membalikkan untuk menjadi bahagia. Apa? Satu misalnya taubat. Wa amana, memperkuat imannya. Wa amila sholihan, berbuat baik. Maka yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah akan membalikkan yang tadinya catatan itu buruk menjadi baik. Lah ketika sudah baik ya sudah, pintu kebaikan sudah terbuka. Itu. Jadi kita harus memahami masyarakat kemudian atau umat manusia, umat Islam khususnya itu harus kemudian mulai membuka cakrawala bahwa Allah membebani manusia dengan syarat itu bukan dalam rangka menyiksa atau menyusahkan, enggak. Justru itu menjadi pintu Allah untuk membukakan kebahagiaan bagi umat manusia. Itu kira-kira seperti itu cara pandang kita bahwa puasa itu menjadi jalur untuk menemukan kebahagiaan. Makanya ada satu survei itu negara paling bahagia itu kan di 2023 itu kan Finlandia ya. Finlandia itu menjadi negara paling bahagia. Setelah diteliti itu kemudian kenapa kok masyarakatnya bahagia? Ada sekian indikator. Di antara indikator itu karena mereka senang berbuat baik kepada sesama. Nah, makanya kemudian mudah untuk bahagia. Makanya kemudian di puasa Ramadan misalnya ada juga syariat untuk berbagi kepada sesama. Ada zakatnya, ada dawuh untuk misalnya sedekah itu. Karena berbuat baik itu bisa membahagiakan. Itu sudah empirik ya, artinya sudah terjadi di dunia ini. Siapa yang berbuat baik seperti kepada orang lain misalnya, maka akan menumbuhkan kebahagiaan. Makanya orang sedekah itu ya nggak kapok-kapok ini, karena orang sedekah itu senang saja, dia akan merasakan kok bahagia itu. Nah itu yang bisa kita tarik benang merah dari ibadah puasa. Jangan hanya dibahas sebagai bagian ibadahnya saja, tapi mari kita selami lebih dalam lagi bahwa Allah menitipkan kebahagiaan melalui syariat puasa itu.
Baik. Itu diantaranya Mas Andi. Ya, memang menarik bahasan kita kali ini. Jadi sebenarnya yang perlu kita ubah adalah mindset kita, bahwasanya ibadah ini bukanlah suatu pembebanan, bahwasanya kita wajib melakukan sholat, wajib melakukan puasa dan sebagainya, tapi kita ubah bahwasanya itu sumber kita meraih kebahagiaan itu sendiri. Baik. Jadi bahagia itu dekat sekali dengan kita, gitu. Hanya saja kita mungkin kurang menyadari cara mendapatkannya itu sebenarnya dekat ya. Ya kita kan bisa belajar dan meneladani Nabi lah. Kenapa Nabi kok dengan sholat bisa kebahagiaan Nabi kok dalam sholat? Padahal kalau kita itu kan berat betul gitu ya, ibadah ya susah, kadang berat, sehingga ketika ada panggilan sholat ya harus ditunda-tunda. Itu karena kita belum memasukkan nilai itu ya, nilai kebahagiaan dalam setiap ibadah kita. Kalau kita sudah memasukkan nilai kebahagiaan dalam ibadah kita, maka itu akan ringan-ringan saja. Misalnya Nabi sholat sampai kemudian di hadis disebut kakinya itu sampai melepuh gitu ya, artinya sampai membengkak. Kok bisa ya gitu? Kita itu nggak sampai membengkak gitu ya, udah berhenti gitu ya. Tapi kok itu artinya Nabi menikmati betul dengan sholatnya sampai tidak sadar dengan kondisi kakinya. Orang bahagia itu kan begitu ya. Orang bahagia itu kan jauh saja nggak terasa jauh gitu ya. Ya misalnya orang sedang bahagia gitu mau tamasya atau rekreasi, sejauh apapun dia akan cari karena dia bahagia saja. Tapi kalau nggak bahagia itu sedekat apapun menjadi jauh, susah betul gitu ya. Nah, itu memang mindset kita ini yang perlu kita ubah terkait ibadah kita ini. Baik. Ya, karena keterbatasan waktu, adakah tambahan ataupun sebagai closing statement dari Bapak Munir? Ya, yang perlu kita bangun adalah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah henti memberikan nikmat kepada kita. Hanya cara pandang dan perspektif kita memandang saja yang kemudian menutupi kenikmatan itu, sehingga kita sulit untuk menemukan kebahagiaan itu. Makanya kemudian yang perlu kita lakukan adalah kita membuka kesadaran kita bahwa kita sedang diberi nikmat oleh Allah. Puasa kita bisa melakukan puasa itu nikmat. Bayangkan orang yang sakit tidak bisa puasa, kan menjadi tidak nikmat. Jadi puasa itu bagian dari nikmat Allah. Hanya kita perlu membuka tabir itu untuk bisa melihat, oh ini bahwa adalah nikmat. Maka kalau kita bisa membuka itu, setiap syariat, ibadah yang diberikan Allah kepada kita sesungguhnya adalah pesan kebahagiaan yang dititipkan Allah melalui syariatnya. Dan insya Allah puasa ini akan menjadi titik kita untuk membangun kebahagiaan dunia akhirat kalau kita mampu melihat ibadah itu sebagai bagian dari kebahagiaan yang diberikan Allah. Itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan dan mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Baik, terima kasih Pak Munir. Sahabat Religi Gunung Kidul, demikian diskusi kita bersama Bapak Ahmad Munir. Semoga bermanfaat. Saya Andi Eko Prasetyo undur diri. Sampai berjumpa di podcast Bisaroh selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.